Eh, pada prinsipnya sama ya. Jadi ini kan kita pembelajaran tentang tools-nya kan. Tapi Anda harus menguasai mungkin secara manual pengalaman apa namanya yang harus Anda lakukan nanti ketika membuat sebuah persepsi garis itu harus jelas sekali, jangan ragu-ragu ya, dan harus tegas dan eh, ya ini contoh detail dari kuda-kuda. Jadi ada beberapa apa namanya komponen atau elemen-elemen ini ya. Dari di sini ada komponen untuk membuat balok balok bumbungan ya atau nok. Kemudian ada gording ya, detail gording. Kemudian juga ada ini namanya yang panjang ini balok tarik, ini kaki kuda-kuda. Kemudian ada skor, ada under yang di tengah. Kemudian ada balok kapit. Dan untuk penggambaran kuda-kuda tidak apa namanya, tidak semuanya seperti ini ya, macam-macam bentuknya. Sebentar. Nah, saya perlu jelaskan dulu keluar dari material AutoCAD. Jadi struktur kuda-kuda dari kayu, ya, kurang lebih seperti ini paling dasarnya, ya. Ada bagian-bagiannya, ada kuda-kuda, ada ikatan angin, ada curai. Ikatan angin itu namanya apa namanya bracing, ya. Kemudian ada curai, kalau ada curai dalam, curai luar. Kemudian ada cording, kemudian ada bumbungan, usuk, rem. Ya. Nah, ini dimungkinkan untuk sebuah kuda-kuda, ya. Apa namanya bentuknya ya. Jadi perlakuan momennya. Jadi bila mana Anda memilih ada 5 tipe ini. Kemudian berdasarkan bentangan. Jadi kalau sampai 4 meter itu cukup seperti ini atau lurus pun juga boleh ya, atau tanpa ada skurnya. Misalnya 3 meteran gitu. Kemudian 4 sampai 8 sudah ada balok kapitnya, pengikatnya. Kemudian sampai 16 meter. Jadi salurannya seperti ini. Ini berbeda ya. Perhatikan nanti penggunaan perlakuan momen atau garis-garis untuk meneruskan beban tersebut.
ini berbeda dengan menggunakan material baja ringan. Jadi antara baja ringan dan kayu berbeda. Ya. Kalau yang ini, contoh ini sebenarnya yang di atas ini lebih cenderung ke 1, 2, 3 ini bisa menggunakan baja ringan. Jadi perlakuan baja ringan tuh momennya dari sudutnya lebarnya lebih di atas ya. Tetapi kalau kuda-kuda kayu itu seperti ini. Jadi naik sekurnya penopangnya dari bawah. Nah, kalau ini penumpangnya dari atas, ini menggunakan baja ringan. Nah, ini sampai 20 meter, ini juga ada. Kemudian menggunakan baja, bisa ada lagi space truss ya, ada lagi truss gitu. Space itu ada ruang. Truss itu solid gitu ya. Nah ini solid kemudian dianyam jadi ada ruangnya atau truss aja. Nah atap ini atap datar miring, kemudian atap pelana, jadi simbolkannya ya. Atap pelana, kemudian atap limasan. Jadi pelana itu hanya kanan kiri atau belakang depan. Kalau limasan semua sisi itu diberikan sudut. Kemudian atap tenda atau istilahnya dulu ada nama istilah atap masjid gitu ya. Atau bisa juga joglo gitu kalau bersusun. Kemudian gergaji ini biasanya untuk pabrik. Jadi bentangan yang cukup panjang sehingga dibikin secara parsial ya, jadi kuda-kudanya. Nah ini sudah mulai bikin joglo atau pendopo atap limasan juga. Nah ini joglonya, jadi ada joglo. Kemudian joglo dengan sokoguru ini ada kolomnya di tengah. Kemudian campuran, ya. Nah ini teori-teori yang mendasar ketika kita membuat detail ya. Berarti di sini ini garis menerusnya ya. Jadi supaya ketemu gitu, garisnya ketemu, garis tengahnya gitu. Jadi ini adalah tembok, kemudian ini kaki kuda-kuda atau istilahnya balik. Kaki kuda-kuda ini yang kanan kiri ya. Kemudian balok bin ini adalah balok tarik. Jadi kalau seandainya tidak ada kuda-kuda yang diisi tarik sini, ini bisa melebar. Nah berbeda dengan baja, ya perlakuannya berbeda. Kemudian ada lagi di sini namanya balok tembok atau murpat kalau bahasanya dulu ya. Bahasa Belandanya di sana ini murpat atau gording gitu ya sebelah untuk yang minggir, tapi kalau di dinding ini namanya murpat. Kalau di ujung nok namanya ya. Kemudian ada genteng, ada reng dan ada usuk. Nah detail ini harus dipahami betul teman-teman sehingga kita tahu kita tahu bisa mengeksekusi garis-garis tersebut. Jadi selama persepsi kita itu tidak paham, jadi kita mau gambar mulai dari mana juga tidak akan kesampaian. Jadi kita harus punya persepsi yang jelas. Untuk itu mulailah dengan mencontoh gitu ya, kemudian dan mencoba gitu. Saya sendiri juga setiap semester harus belajar dulu, karena kan dalam satu semester itu banyak materinya ya. Jadi biasanya ini semester awal Anda, semester kedua. Terus nanti semester awal di tahun 2022, 2021-22 nanti ya, angkatan yang ke tahun 2002 nanti, itu tidak ada mata kuliah AutoCAD. Jadi kan satu semester tidak mengerjakan. Nah, mulai lagi tahun berikutnya itu, tahun kedua atau awal tahun gitu. Nah, biasanya akan terasah bila mana ada project.
Dan saya usahakan memang dalam 1 tahun itu minimal dua kali project gitu ya. Usaha kami dengan keluarga, dengan istri. Nah itu supaya kita harus tahu gitu pemahamannya gitu. Ataupun trik-trik bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Nah ini kurang lebih teman-teman, jadi ada beberapa yang membuat kuda-kuda itu banyak alternatifnya, banyak tipenya. Jadi artinya tidak hanya ini saja. Nah ini kita akan belajar. Ini sangat kompleks sebenarnya kalau kita ngikutin itu termasuk rencana atap. Jadi rencana atap itu termasuk juga tanpa atap gitu ya. Jadi tanpa atas itu kelihatan gording-gordingnya gitu. Itu akan terlihat. Nah ini saya coba tampilkan. Nah biasanya sekaligus rencana atap gitu. Jelas, sebentar. Coba ini sebentar. Nah ini kalau yang paling lengkap tuh di semester sebelumnya dulu. Ini ada namanya rencana atap. Jadi rencana atap itu, ya. Layarnya tidak terlihat. Layarnya tidak terlihat. Oh, oke. Maaf. Ya Pak, sudah terlihat. Nah, Terima kasih ya Pak. rencana atap itu, ya, ini tergambarkan. Jadi ini contoh denahnya, kemudian ada kolom-kolom, kemudian kuda-kudanya ada dua, yang satunya gunung-gunung. Nah, penggambarannya begini, jadi tanpa atas tuh kelihatan betul garis yang dihapus mana, yang menerus mana kelihatan gitu ya. Karena di sini ini knock-nya gitu kan, terus kemudian biru hijau itu adalah knock yang tidak terlihat, kemudian ini gording, kemudian yang coklat ini adalah rank, kemudian yang putih itu adalah usuk. Jadi dari atas kelihatan gitu. Ya. Nah, rupanya sekarang tidak sampai ke sana, nanti paling mendasar saja. Nah, kemudian kita kenal juga profil bagaimana ada pengikat, ada plat baja supaya tidak ke bawah gitu ya. Kemudian, nah kalau di sini ini yang ada besi 4 ini berarti kan balok ya, ring balok gitu. Jadi di atasnya persis cara menaruhnya. Kemudian ada sambungan. Nah, sambungan ini juga banyak sekali istilah sambungan ya.
Coba saya tampilkan lagi. Nah, saya keluarkan lagi supaya kita bisa, atau saya keluarkan ini, saya ini aja deh, apa namanya, semuanya ya. Jadi ini prosesnya terlihat semua. Nah, ini sambungan tuh macam-macam ya. Kemarin kan kita juga sebenarnya udah mengenal beberapa sambungan gitu ya. Nah, ini ada sambungan bibir miring. Nah, nanti yang kita apa namanya pakai untuk membuat sambungan seperti di dalam gambar ini ya. Jadi nanti ada pengikatnya di sini nih. Ya, mudah-mudahan Anda bisa terlihat di situ ya. Ini contoh tahun lalu sebenarnya ya. Contoh tahun lalu yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi nanti sambungan bibir miring seperti ini. Nah, ukurannya seperti apa nanti kita akan perhatikan. Kemudian sambungan-sambungan itu juga banyak untuk kayu. Ya, ini pengunci atas bawah bila mana nih bentangannya agak panjang ya. Jadi atas bawah dikunci. Ya, kita akan mulai yang awal ya. Jadi kita tentukan bahwa kita mengenal mirror ya. Mirror itu contoh seperti ini, misalnya kita bikin ya. Masukkan ke mall. Lucu ya. Nah, misalnya ini nih, kita mirror, pilih mirror, klik di sini. Jadi kan ini punya apa namanya manfaat. Kalau kita bikin bangunan yang mirror, ya mendingan salah satu saja, kemudian nanti baru di mirror. Ya, supaya lebih terarah, karena dulu saya bolak-balik, kita bisa memahami, namanya kita belajar ya. Dulu yang pertama kali ini yang saya pakai, kemudian ini ada mahasiswa tahun 2021 kemarin, yang tahun 2020 ya, 2020. Nah, sekarang kita akan coba di sini ya. Yang pertama kali pasti kita buat namanya garis bantu ya. Jadi garis bantu itu supaya sama ya. Jadi seperti ini garis bantu, atau kalau mau yang cepat lagi seperti ini, terus kemudian, nah ini udah panjang garis bantunya. Ya, nah, saya yang menggunakan ini saja, kemudian saya garis bantu sini. Oke.
ya, dan bahwa panjangnya adalah 6 meter. Nah, saya sudah mencoba melihat, tapi belum selesai mengkoreksinya ya. Ketika membuat gambar, saya perintahnya adalah tolong buatkan garis as kamar atau ruang tempat tidur Anda, gitu. Kamar tidur Anda atau kamar yang di kos Anda misalnya. Itu dimulai dari as, gitu. Yang namanya as itu tengah-tengah, jadi bukan di pinggir. Jadi ada beberapa teman-teman yang masih ngukurnya lebarnya itu di pinggir atau di dalam gitu. Jadi harusnya as ya. Jadi kalau di sini berarti kita 6 kan berarti 3 meter ya. 3 meter, 3 meter. Oke. Ini udah ketemu. Supaya kita tidak ini langsung dikasih warna yang berbeda supaya apa namanya yang as itu tetap berwarna kuning. Kemudian kita tentukan satu dulu aja sini, ini sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri dindingnya 15 berarti 75. Oke. Kalau sudah, terus kemudian kita buat juga balok tarik ya. Balok tarik di sini nih, yang tengah ini. Jadi ada balok tarik ya 6-12. Kita buat juga balok tarik. Berarti 12. Nah, udah selesai ya, 12. Terus kemudian kita langsung bikin sudut. Nah, sudut ini kalau kita cek, sudutnya kalau tidak salah 30 atau 25 ya. 30 derajat. Jadi saya ulang lagi cara, ini pilih aja di sini ya. Jadi annotation, kemudian angular, terserah ini yang mau pilih yang mana. Jadi kalau garis miring ini, lurus linear ini, kalau ini untuk sudut. Jadi ada 30 derajat. Ingat bahwa rumus tadi ya, teorinya tadi menyatakan bahwa ada di bagian as ya, posisinya ada di as. Bisa di as atau bisa di pinggir ya. Jadi ini tergantung pada apa namanya proses ini tarik di sini. Jadi supaya momennya itu pas banget. Jadi kita klik 6. Nah, ini kalau kita teruskan itu ada di posisinya, berhentinya di posisi seperti ini ya, untuk yang tengahnya ya. Jadi supaya kita bisa apa namanya memperkirakan bahwa momennya di sini. Oke. Kalau kita lihat referensi yang lain ya. Sorry. Nah, ini berbeda lagi ya cara membuat sambungannya. Jadi ini bagaimana kita apa namanya membuat proses sambungannya ini. Yang penting ada ikatannya ya. Jadi berbagai macam bentuk ya, cara yang tentunya bisa apa namanya dibuat ya. Oke, kalau
Berarti kita akan coba membuat sebentar. Ini diperuntukkan bagi apa namanya gedung bertingkat. Jadi ini di sini ada kolomnya ya. Yang tengah ini kolom, jadi ini dindingnya. Jadi kalau digambarkan tuh kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini, sorry. Jadi ini kolom ya. Terus kemudian ini dindingnya. Kemudian ini dibikin terasamnya. Ya. Berarti ini adalah kolom. Kemudian ini dinding. Nah, ini dinding itu ini ya. Nah, kolom itu ini. Ya, diperuntukkan seperti itu. Jadi ada kemungkinan nanti tertutup di sini. Jadi kan ini kolomnya ya. Kemudian penopang gording itu masih ada di dalam kolom. Oke. Bikin sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat. Ya, jadi ini kita tarik kemanapun garis kita nggak bisa kemana-mana karena sudah dipatok ya. Oke. Setelah ini kita bentuk 12, ininya juga 12 kan ya. Ini berarti benar balok kuda-kuda 6, 12. Oke. Ini udah selesai. Terlebih dahulu kita bikin potong apa namanya sistem sambungan di sini ya. Ini biasanya seperti ini 2, ya. Kemudian di sini 3 atau 4. Nah, caranya ini disambungkan dulu, ya. Kemudian ini seperti ini, tarik. Kemudian kita pilih untuk bikin putus-putus. Jadi posisi ini nanti akan terlihat ya. Ini yang terlihat dipotong, dicuak. Kemudian ada lagi yang di dalam, masuk ke dalam. Nah, kita pilih garis yang ini. Nah, kita cek apakah masih berfungsi garisnya. Nah, masih berfungsi. Berarti kita terapkan di sini, ya. Oke, kita hapus. Kemudian ini kita hapus di sini. Oh, nanti biarkan karena masih ada perlu ya di atas ya. Kemudian yang di sini dihapus saja. Ya, oh ini tadi oke. Ya, jadi ini yang di dalam nanti harusnya ini dihapus ya. Nanti harusnya dihapus. Ya, ini harusnya dihapus nanti. Tapi ini biarkan dulu. Ya, setelah sampai di sini,
berarti kita apa namanya membuat ya, membuat urutan knock. Jadi di sini nanti buat knock, ya, kita cek di sini ya. Berarti dari atas ini ketemu di sini 8 cm, kemudian 12 cm. Ini sama dikasih aja, berarti kalau di sini 12 berarti ya. Ini 6. Oke. Kasih warna yang berbeda. Oke. Kemudian kita garis bantu. Ya. Jadi kalau kita mulai lagi, ini tolong diaktifkan lagi. Nanti garisnya jadi yang sama ya. Oke, kita kasih ini 8. Kemudian 12. Ya. So. Nah, kita buat profilnya ini dulu aja. Profilnya ya. Kita buat profilnya seperti ini. Ini 2 ya. Mungkin 2. Nah, ini udah apa namanya dapat. Nanti kita klik di sini. Ini harus 90 derajat. Nah, teruskan saja. Oke. Kemudian sini. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Tolong di save ya. Ini saya akan save dulu ke sekarang 22 1 Juli. Oke, kita pilih yang apa nama asirannya berbeda, klik, kemudian kita seperti ini, kemudian tarik ke sini. Oke. Ya. Ini sudah tidak terpakai, berarti kita hapus. Nah, sementara ini bentuknya ya. Sorry. Bentar. Ya, benar. Ke sini, apa namanya tarikannya ya. Sini. Sebentar, ada tamu sebentar ya.
Oke, ini satu sudah. Kemudian kita bikin ini ya. Nah, eh, apa namanya? Balok nok ya. Balok nok itu lebih besar karena tumpuannya lebih lebar. Jadi ini biasanya 8-12. Di balok kayu, balok noknya di sini ya. Layu 8-12. Berarti kita bikin 4. Oke ya. Anjing. Tuh ya temen kayak anjing. Nah, kita langsung ketik ulang lagi. Nah, ini dihapus. Ya, ini sudah ada. Nanti ini masih ada nanti skornya ya. Jadi biarkan garis bantunya. Jadi ini udah ada balok ininya ya. Terus kemudian kita mulai bikin setelah ini semua ya. Kita bikin kuda-kuda usuk ya, usuk. Jadi setelah ini dapat ya, jadi posisi ini dapat. Ini kan sebenarnya kan posisi balok noknya ya, balok nok. Berarti kita bikin yang kuning ini. Jadi bikin usuk. Bikin usuk. Nah, sebelum bikin usuk, ternyata kita bikin balok papan hubungan dulu, ya, papan router. Nah, papan router itu 220, ya. Jadi buat papan router dulu. Jadi untuk menentukan titik di sini nih, ya. Titik ini berarti kita buat balok papan router dulu. Jadi 220. Kita di sini. Berarti kita profil lagi, 2 berarti 1. Mohon izin Pak, Kemudian di Izin, atasnya, Pak. ya. di Google Meet ada ya? Di Oh, dia masuk. Google Meet ada ya? Iya, Oke, terima oke. kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kemudian ininya 20 ya. Nah, ini udah. Kita trace ulang lagi. Hapus. Batek. Ya, bener ya, 20 ya. Ya, benar. Jadi ini urut-urutannya. Nah, habis itu kita
tarik di sini. Nah, kita tinggal copy saja di sini ya. Copy, taruh di sini. Karena usuk pasti akan di sana lebih panjang. Kita ambil dari sini, dari ujung, taruh di sini. Nah, nih. Jadi yang garis ini ya, kuning ini sudah. Kemudian kita coba sesuaikan lagi warnanya. Nah, inilah garis usuknya ya. Nah, setelah usuk ini berarti kita untuk menentukan awal. Nah, ini kan sebenarnya sudah dapat ini dari kurang geser dikit. Nah, posisinya di sini paling ujung. Jadi pas pojok di sini. Kalau di contohnya berarti kita dapat yang di sini nih. Nah, ini kan saya klik di sini ya. Nah, ini kan profilnya sebenarnya kalau utuh ya harusnya ya. Harusnya kan gini. Saya gambarkan dulu teman-teman. 8 kali 12. Nah, harusnya di sini seperti ini, ya. Kemudian karena ini ada usuk, berarti dipotong. Jadi nanti kayunya diserut, jadi profilnya jadi seperti ini bentuknya. Ini saya copy. Nah, nanti kayunya seperti ini jadinya. Padahal sebenarnya utuh ya, 8-12, tapi nah kita mulai dari posisi knock, ya kan? Knocknya kan di sini. Perhatikan. Nah, pas kan di sini ya. Oke. Jadi tebel usuk ada 7. Ya. Di sini 7 ya. Cek dulu. Kemudian yang di sini adalah 12. Oke, udah ya. Nah, setelah udah seperti ini, berarti kita menemukan pertama kali kan ujungnya di sini ya. Ujung nanti kalau kita beli usuk gitu, ya. Beli usuk itu nanti ujungnya ada di ini, diperpanjangkan dulu. Nah, beli usuk tuh belinya di sini di ujungnya. Ya, ujungnya di sini dipasin gitu. Nah, kemudian dari ujung ini ya, kita ukur 2 meter. Karena kita beli di pasaran itu 2 meter. Jadi usahakan gording yang paling atas itu yang pendek. Kemudian yang usuk yang panjang itu lebih yang ada di bawahnya. Yang di atas lebih pendek. Ya. Ini 2 meter dulu, berarti kita bikin usuk 2 meter. Jangan sampai salah ya. Kalau salah harus diulang dari awal. Ini 2 meter seperti ini. Ya. 2 meter, kemudian kita teruskan dulu. Nah, ini kan usuk. Jadi kalau kita mau beli ini, saya tulis ulang supaya nanti mendapatkan gambaran usuk yang oke, close. Kemudian saya kasih warna kuning. Nah,
Nah, yang kuning ini usuk yang 2 meter. Ya, ini sama juga sebenarnya ini usuk 2 meter. Terus kemudian kita buat ini ya. Ini kan nanti gording nih. Nah, gording tuh sekarang itu bisa juga sebenarnya ya. Gording itu bisa juga seperti ini. Jadi kalau ini kalau ini gording ya. Sebentar. Ini masih bisa ya. Nah, ini saya pakai haung ya. Nah, ini kan seperti ini ya, gording ya. Nah, kalau usuk tuh biasanya kan ini nih. Ini usuk gitu kan. Kalau dulu seperti ini supaya kuat. Jadi ini ada jarak 5 cm. Tapi ada juga yang seperti ini sekarang. Sekarang ada yang seperti ini. Ini gording, kemudian ini usuknya seperti ini, ya. Kemudian sampai di sini ini. Nah, kemudian ini dipaku ceritanya gitu ya. Ini dipaku, gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi motongnya begini. Jadi kalau yang sekarang di lapangan nih, sebenarnya ini nggak kuatnya begini. Jadi kalau dari atas misalnya ini gording ya, kenapa ini segitiga, ada tiga garis, karena kan posisinya begini gording itu. Berarti ini pencerminan ini ya kan, ini pencerminan sini, ini pencerminan di sini, ini pencerminan di sini. Jadi ada 3 garis. Kan tambah atas ya. Terus kemudian usuknya, nah yang dulu seperti ini. Kemudian 40 cm lagi seperti ini. Zigzag gitu ya. Nah kalau sekarang jadi satu, kemudian dipaku di tengah gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang contoh tadi, sebentar, kita nggak di sini. Nah ini kan menerus semua kalau ini menerus, yang saya buat menerus ya. Nah biasanya ya sekarang kan menerus aja nih. Jadi usuknya menerus ini. Ada yang saya buat itu zigzag ya bentuknya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk penjelasan usuk. Nah, habis itu kita bikin gording. Nah, gording tumpuan yang satu masuk ke balok knob. Kemudian di sini adalah gording. Kita ikutin aja yang sini standarnya, berarti kita geser di sini 5 cm. Ya. Kemudian gordingnya itu 12.
Jadi 6 12 ya 6. Kemudian di sini 5 buat untuk yang sampingnya. Buat yang paling bawah. Jadi kalau di sini nanti tergantung kita mau bikin ke sini imbalannya berapa gitu. Kalau mau disesuaikan di sini, sebentar saya cek. Berapa jaraknya? Kurang lebih 60 ya. 60 cm. Jadi ada 60 cm untuk bikin tritisan. Berarti ini diperpanjang. Ya, seperti ini. Nah, ini tritisannya adalah 60 cm. Yang pertama kali bikin coding dulu sini. Ini codingnya, ya kan? Kemudian kita buat apa namanya? Kalau lebarnya dari 6, kemudian tingginya kan 12. Bikin 12. Oke, kemudian kita profil. Plus. Ya. Oke, ini udah dapat. Dikasih warna apa? Warnanya biru ya, biru. Nah, ini. Nah, lantas ini dikasih apa? Namanya tupai-tupai namanya. Istilahnya tupai-tupai. Tupai-tupai itu untuk ganjelan gitu ya. Ganjelan posisi boarding itu sendiri. Ini berapa sih? Sebentar. 612 kan ya. 612. Ini keliru nih, 812 nih. Oh, harusnya 612 ya. Jadi ini yang codingnya di sini yang 812 nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi makin besar, tapi di sini karena disiksak, jadi saya bikin 612. Ini cek dulu. Ini 6. Ini 12. Nah, kemudian kita buat namanya tupai-tupai tadi, ya. Ya, buat seperti ini nih. Sama, jadi kalau ini nih 12 ya panjangnya. Usahakan jadi menggunakan kayu yang ada, jangan mengada-ada. Jadi ini dibikin dulu 12. Ya. Berarti ini kan udah selesai. Kemudian panjangnya di sini, ini rata-rata berapa? Supaya sama ya. (17) ya. Ya, katakanlah ke belakangnya itu 20 misalnya. Ini terlalu lebar. Mungkin 15, pas. Nah, ini udah pas. Ya. Kemudian kita garis bantu dulu. Kita langsung buat. Ya. Seperti ini, nih.
Ya, tupai-tupai, sorry, ini ke sini kok, salah, maaf. Sini, nah ini kan dudukannya. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Nah, nanti untuk paku itu ada di sini nih. Ini dikasih paku. Ya. Untuk menanamkan tupai-tupai. Kalau di contoh ada nggak nih? Atau di sini aja. Nah, ini kan ada nih sebenarnya kecil, ini namanya tupai-tupai. Ya. Jadi ini juga ada tupai-tupainya yang di sini. Nah, kalau di sini double nih teman-teman ya. Sorry, ini knock-nya tidak ada. Jadi ada gording. Kalau di sini nanti kan dia pakai untuk penutup hubungan ya. Tuh ya. Jadi ada ini yang saya buat tadi. Atau kalau yang mau cantik ya, tapi ya itu memang proses agak panjang biasanya, terserah saja. Ini sembarang, kemudian dibikin ini. Nah, sorry. Nah, biasanya begini nih. Dibikin apa namanya belokan gitu ya, baru nanti dipaku. Boleh saja, sah saja, mau yang seperti itu atau ini dihapus boleh. Nah, bentuknya kayak gini boleh, tapi ini harus nambah lagi pekerjaan ya. Ini supaya tujuannya sebenarnya pakunya lebih nyampe gitu ya. Pakunya harusnya nyampe, lebih enggak tebel di situ. Oke, satu sudah ya. Ini dihapus. Tapi sudah ada knock. Nah, kemudian sekarang bikin murpat atau balok dinding ya, balok dinding. Jadi ada dua tipe, bisa berdiri ya. Kemudian bisa tidur. Gitu ya. Ini nanti tergantung teman-teman ya. Yang di sini kan 8. Nah, saya buat tadi tengah-tengahnya 6. Ini nah, prinsipnya pada prinsipnya ini itu harus apa namanya mepet di dalam dinding ya, untuk yang tingkat rendah, supaya apa? Supaya aman, jadi tidak ada rongga, termasuk kalau ada plafon tikus tuh nggak masuk. Jadi ini lebih rapat. Jadi kalau di dalam gambar ini kelihatan ya. Nah, kalau di sini kan gordingnya di luar nih, berarti nanti ini ada rongga berarti, gitu ya. Atau nah, kita buat seperti ini. Ada dua alternatif ya. Kita buat dulu yang berapa ini? 8 ya, 8 aja, 8. Kemudian 12. Kemudian ini saya copy. Kemudian satunya di posisi tidur misalnya. Nanti ya, ini ada dua versi. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, posisi apa namanya? Ini 12 kan?
Oh, 6, salah. Jadi 8, 12. Sorry. 8, 12. Ya, kita move sini. Kalau seperti ini masih pas, ya ini baru ini dipotong nantinya. Ya, jadi kita dapat nanti posisinya seperti ini. Klik, klik. Kemudian biarkan. Terus ini dihapus. Jadi kita dapat seperti ini. Nah, ini murpadnya atau coding dinding, atau satu lagi di sini ini harus maju ya, jadi posisinya harus maju lagi. Nah, biasanya apa namanya, ini sengaja dikasih pinggiran, tapi biasanya sih nggak sampai ke sana ya. Nggak ada yang coba motong, biasanya ya biarkan saja gitu. Oh, ini harus kasih garis bantu dulu, kemudian move. Nanti kena di sini. Nah, biasanya nggak nyerot gitu tuh, nggak kurang ya. Jadi nggak, karena sepanjang keliling bangunan gitu. Ini harus diserut mau nggak mau. Kalau nggak ya begini aja. Jadi ini yang kedua ya. Kita kasih warna biru muda. Jadi ada dua alternatif. Berarti sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, yang ini belum. Berarti berapa ini di sininya? Apa namanya? Usuknya. Ya, kita sekarang di trace ulang. Nanti ini sisanya, jadi ini kan posisinya pas di sini 5 ya. Sengaja tadi nggak saya hapus. Close. Nah. Kuning sama oranye. Nah, ini saya harus hapus garis bantunya. Balikin lagi. Oke. Nah, ini sudah dapat. Kemudian kita kasih ukuran. Berarti kita beli usuk lagi berapa panjangnya? Oh, panjangnya 239 sekian ya, jadi beli 3,5 berarti, beli 2,5, 2,50 meter, kemudian sisanya dipotong. Ini udah dapat ya. Ini juga harus dikasih warna oh, ini tadi belum saya hapus. Sorry, ini harus dikasih dulu. Nah, ini udah.
Berarti sudah dapat apa namanya, cordingnya, kemudian knock, kemudian balok bumbungan, kemudian usuk. Nah, yang di sini kita hapus. Nah, kita sudah dapat ini, teman-teman. Ya, sudah dapat. Terus kemudian kita bikin ada namanya plat, ya, balok plat seperti ini. Ini sebenarnya mudah. Kita bikin dulu paling tepi, kemudian sudut 90 derajat kita teruskan. Ya, biasanya dalam 4 cm. Oke. Kemudian kita ini tebelnya adalah 0,2 atau berapa? Supaya ini ya, sebentar. Ada ketebelan. Ketebalannya 0,2, betul. Nah, ini ada yang dipotong, ada yang tidak. Kalau ini kan di luar ya. Jadi ini sekali di luar, ada yang dipotong untuk mengunci gitu, mengunci dari kekuatan tersebut. Biasanya seperti itu. Dan nguncinya juga mungkin nggak terlalu dalam ya. Misalnya kita garis bantu dulu. Nah, ngunci ini nggak perlu apa namanya, misalnya 2 cm lah kedalamannya misalnya, ya. Katakanlah di sini 2 cm, 2 cm ke dalam. Ini ya 1 cm misalnya. Nah, 1 cm ini tarik lagi ke sini. Kemudian tebelnya 0,2. Kemudian kita teruskan. Nah, oke, baru kita hapus. Ini harusnya warna lain. Ini harusnya warna putih. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini upload dulu aja. Kemudian di sini ini ada tabelnya, berarti ya ketebalan 0,2. 0, kenapa pilih yang putih? Karena ininya lebih apa namanya, platnya bisa lebih apa namanya, lebar gitu ya. 0,2. Oke, kemudian kita bikin namanya mur dan baut. Ya, berarti kan harus ada 1, 2 gitu ya. Yang minimal ada 1, 2. Seperti ini ya. Oke, ini ambil tengah-tengahnya.
Ambil tengah berarti 6. 6. Oke, mungkin salah satu saja. Diameternya 1,2. Kemudian ringnya kemudian bikin ring ini 2,4. Kemudian bikin more yang ini nih, ya. Eh, 1,2. Nol koma 6. Maaf Pak, Ya, teman saya katanya belum di ACC aja, Pak. oh iya. Oke, terus ini oke, sembarang kita bikin sembarang di sini misalnya ya segini lah. Tiga nih. Ini ilustrasi saja sebenarnya ya. Nah, cara penggambarannya seperti ini. Ini tambah satu lagi tadi.
Nah, kalau udah berarti ini dipotong. Ini nggak kelihatan kan sebenarnya kan. Nah, supaya terlihat berarti supaya kelihatan itu di bawahnya, munculkan lagi garis ini. Nah, ini ya, ini ceritanya ya. Jadi untuk pengikatnya. Oke, untuk yang apa namanya pengikat ini bisa saja sebenarnya ya digambarkan sekarang atau terakhir ya. Nah, biasanya saya terakhir nanti berbarengan ini. Jadi yang berikutnya adalah skor ya. Skor ini berarti harus ada apa namanya undernya dulu ya. Jadi under dan ini ya. Nah, kita mulai dari bikin under dulu. Ini udah enggak. Hapus. Oke. Ini sementara dihapus saja. Ya, kita bikin under. Tumpuannya yang paling mendasar adalah seperti ini ya. Berarti ini ada coakan yang kita harus ukur biasanya 1,9 atau 2 cm atau sampai 1 gitu ya. Ini ada 1 cm, oke. Nah, harusnya bautnya seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya segi 5, cuma tadi nggak keburu. Jadi harusnya ini segi 5. Segi 5, segi 6 ya. Sorry. Nah, harusnya begini. Nah, ini kalau mau kasih ring juga boleh. Dalamnya ada ring lagi. Oke, berarti kalau tadi 1 sama-sama 12 ya. Jadi ini ketebalannya tetap sama. Ini 12. Nah, berarti kita susun seperti ini dulu ya. Jadi di sini kalau ini 30 berarti 15 15 ya. 15 15 15. Kemudian ini 12. Oke. Kita buat dulu sini 1. Kemudian kita buat lagi 15 3 kali. Ya, kurang lebih begitu ya. 15. Nah, untuk supaya ini dapat satunya di sini harus 15 biar kelihatan pembuatannya ya. Kemudian kita bikin tuakan di sini 2. Ya, ini tekukannya jadi antara yang ini sama ini berbeda ya. Ini 2. Begitu ini udah 2. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita copy.
Ya, seperti ini ya. Ini udah garisnya udah ketemu. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya dulu. 6. Nah, ambil tengah di sini. Kemudian ingat teman-teman, jangan sampai salah ya. Karena ini posisinya naik, kemudian di sini, kemudian naik lagi di sini ya. Berarti posisi diagonalnya ada di sini. Nah, kemudian kita trace ulang. Kita hapus. Nah, profilnya begini, udah dapat seperti ini ya. Ini profil-profilnya. Terus kemudian ini kita hapus. Kemudian kita mulai bikin penguncinya 12. Oke, udah selesai. Ini bisa di siku atau apa, bisa aja terserah di profil. Biasanya ini ada profil semacam ini misalnya. Boleh saja. Di sini ada nggak? Nggak ada. Mungkin di potongan tadi ya. Nah, kadang-kadang dibikin gini nih, ada tekukannya gitu. Tujuannya apa sih? Tujuan di sini supaya untuk pemanis ya, pemanis dan bisa dikatakan juga bila mana ada pekerjaan itu tidak mengganggu pelaksananya, karena lancip kan ya. Ya, kurang lebih seperti ini nih. Karena yang lainnya kan lurus ya, tapi ini lancip karena ditakutnya ini dikiranya sama gitu, sehingga ada pemotongan paling ujung. Ya, kita lanjutkan. Setelah ini berarti ini sudah dapat ya, ini potong aja dulu. Kemudian kita mau bikin profil gitu ya. Jadi profilnya ujung sampai ujung berarti di sini. Tengahnya ini kan ya. Ini ke sini. Terus jadi dapat profilnya seperti ini. Seperti ini kan separuh ya. Ini kan separuh, ini ada kayak gini nih. Ada coakannya di sini ya, satu. Oke, nah untuk mempermudah saya copy saja ya ini ya. Copy saja. Jadi ini kenapa ini saya jelaskan di sini. Ini kenapa seperti ini tampak depannya ya. Ini sebenarnya nggak kelihatan, jadi hanya untuk memperlihatkan aja tadi ya. Ini harusnya nggak kelihatan, jadi terlihat bahwa ada ketebalannya gitu ya. Ini juga sama, ada ketebalannya, platnya gitu. Nah, kita copy saja. Prinsipnya sama ya, ini kalau bikin garis potong-potong, bikin ini tadi sama. Copy di sini. Jadi kalau ngopi itu ambil yang sudut yang pasti sama. Nah, sudah dapat nih, ya. Habis itu kita potong yang tidak kepake. Ini ada garis putus-putus, ini kita harus hati-hati. Nanti garis tengahnya langsung dihapus saja. Ini juga sama. Sorry, ini enggak.
ulang lagi berarti ya. Putus, kemudian ini putus, ini yang diputusin di sini, kemudian ini yang diputus. Nah, bentuknya ini tadi penguncinya, ya. Nah, ini berarti dihapus. Nah, kelihatan kan ya. Di sini biarkan, karena ini bus ini di dalam. Nah, yang di sini kita hapus. Ya. Kita bikin ukuran dulu aja, ukuran. 15. Ini harusnya 30 nanti ya. Dibuatkan dulu aja. Sorry. Ini harusnya 30. Nah. Jadi nanti yang terpotong ininya enggak. Ya, jadi kalau saya buat nanti mirrornya tinggal ini. Nah, ini tinggal di mirror. Oke, ini dihapus. Ya. Oke, kita cek dulu sini. 21, sebentar. Oh, I know. Nah, nanti ini. Jadi ini papannya ya. Ini 6, nanti 12 di menor. Jadi dia ada di sini. Nah. Oke. Kemudian apa fungsi ini? Ini fungsi ini sebenarnya bila mana ini tidak dipakai plat. Nah, kalau ada yang pakai plat, berarti nggak usah dikasih spare. Ya, biasanya ada spare-nya di sini. Nah, kalau contoh mudah-mudahan di sini ada ya. Sebentar. Oh, kuda-kuda tadi ya. Nah, ini kan ada ruangnya di dalam ya. Jadi di dalam ini tuh tidak apa istilahnya, dia nge-pair. Jadi kalau ada momen dia bisa turun gitu. Kalau ada angin ya, ada desakan angin, jadi supaya nggak patah gitu yang dimaksud. Jadi ini harus ada coakannya di sini. Ini 1 cm, kemudian nggak apa-apa kesininya. Tapi nggak perlu diikat, berarti nggak perlu ada tidak perlu harus ada tidak perlu ada platnya. Nah, plat ini nggak perlu. Nah, kita mau buat ini 1 cm. Jangan lupa ya, kadang-kadang sering di save 1 cm. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini aja. Sesuaikannya di sini 8, berarti masing-masing 2 ya. 16, 4, 22 berarti. Jadi masing-masing 22. Kedalamannya 5 cm berarti. Kedalaman 5 cm. Dan ini mungkin juga nggak terlalu dalam harusnya ya. Supaya tidak supaya lebih kuat gitu artinya. Bisa aja 3 cm atau 3 cm atau maksimal 4 cm. Kalau kelebihannya di sini kalau ada ini berarti kan jadi 5 ya. 5 di sini 5. Ada ikatannya juga 5. Oke.
ini sudah ada di sini. Kemudian kita buat 4 di situ, 4 dan 1. 4 dan 1. Kemudian 2. Nah, habis itu kita buat yang di sini kelihatan utuh. Kemudian yang di sini patah-patah ya, putus-putus, sorry. Kita hapus. Nah, kita ngikutin yang pendek aja, yang kecil ya. Sorry, ini kan terlalu panjang, jadi ada 2 ukuran. Tahu mama tuh lama banget. Kesel gua. Bilangnya jam 9 jam berapa coba? Kesel gua. Nah, kita cek dulu. Bilang dari awal, kalau gitu gua duluan. Garis gua baru juga gua. Oh, sama ya. Oke, berarti nanti ketika di mirror akan terlihat. Ya, cukup berarti ya. Kemudian ini masih kita butuhkan untuk skor. Nah, kemudian kita buat skor. Skor ini yang penopang di sini nih. Ini 20 cm. Kemudian kita cerminkan ke sini ya. Kita tahu sudutnya, kita cek berapa sudut di sini. Jadi 45 derajat. Oke ya. Dua puluh kemudian 45 derajat di sini ya. Nah, 95 atau 45 ya, sebentar. Min 45. Ya. Oke. Kemudian kita profil lagi 12. Ya. Kemudian kita profil lagi 2. Kemudian 3. Ini 2. Ini udah ketemu di sini. Kemudian kita bikin yang di dalam.
Kemudian kita hapus. Oke. Kemudian ini bikin apa namanya garisnya. Kalau kadang-kadang kalau kayak gini nih kita langsung nggak bisa ya. Jadi mendingan dibuatkan garis bantunya dulu. Nah, garis bantu ini kan ketemu, sehingga baru kita ulang supaya lebih tepat aja. Ya, seperti ini ya. Ini sudah dapat. Oke, kemudian dihapus, sudah dapat. Hapus. Si warna putih biar sama. Ya. Ya, kita kasih ukuran. Oh. Kita hapus ini. Ya, nah kita bikin namanya balok ikat, ya. Balok ikat kita posisikan di sini ya, seperti ini. Ini sebenarnya bisa nempel, bisa mendekati ini garisnya ya. Nah, dibiarkan dulu aja baloknya seberapa. Kemudian ini 12 atau 10, coba cek dulu. Ini lebih tipis sebenarnya. Jadi 2 kali 2, 10 ya berarti ya. Berarti ini 10. Ya. Nah, kita cek nih berapa kira-kira yang kita butuhkan kayunya. Jadi lagi-lagi teman-teman kalau kita mau ke apa namanya buat itu ya, ini kan 125 kalau misalnya 125 berarti 250 ya, 250. Nah, kita bikin 125. Kita bikin 125. 125. Nah, oke. Dan kita ulang. Ya, kemudian kita apa namanya bikin baut gitu ya, pembautan. Sama-sama berarti kita harus tahu di tengahnya ya, asnya. Jadi sama-sama as 6 dan 6.
Oke. Kemudian ini juga 6. Dan biji ini nanti, ya, biji nanti posisinya pas waktu di mirror. Push, 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 push. Kemudian kita ganti yang putus-putus. Ya, ini kan dicoak ya. Intinya kan ini dicoak. Jadi seperti ini, ya. Jadi dia kan ke dalam gitu. Kayunya ini di dalam, kemudian dicoak lah. Terus tambah satu gini. Ya, saya rasa ini tahapan pertama dulu ya, teman-teman ya. Ini sudah banyak yang didapat. Nah, besok untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Oh ya, ini kemudian kalau tadi ini tuh 2,5, di sini berapa ini? Nah, kita cek lagi. Yang paling tinggi itu berapa nih? Cek sini, misalnya seperti ini. Ini 37 ya, 37. Berarti kita harus sambung berarti nanti kan 6 kan berarti ya. Kalau kita berarti 310 atau 35 ya. Tiga, 5. Oh, sebentar. Hmm, 310. Kalau di sini saya buat berapa? 225. 315 saja. Ya. Jadi 315 atau 310. 3 cm ya. 310 coba. Nah, kita pas di sini. Boleh saja seperti ini ya. Posisinya. Yang penting kita tahu nanti belinya berapa. Ketika diimplementasikan, kita beli berapa ini. Nah, nanti di sini kan ada balok namanya ring baloknya. Ring balok tetap 15 kali 20.
15 kali 20. Nah, ini ada ring balaknya. Nah, besok adalah tinggal bikin apa namanya rank ya, bikin rank sama les plank. Kemudian tinggal dibalik. Itu sih teman-teman ya untuk di latihan pertama ini. Kita putus saja di sini supaya tidak terlalu lebar. Mudah-mudahan bisa diikutin, dibayangin karena nanti Anda akan mencoba juga ya. Kalau mulai sekarang dikerjakan silahkan aja. Tapi nanti soalnya berbeda sih masalahnya ya. Tapi lebih bagus ya kalau mau ada latihan, latihan aja dulu. Soalnya bukan yang ini nanti. Itu teman-teman dari saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak, kameranya silakan dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi. Baik, saya rasa itu teman-teman ya, minggu yang ke-12. Silakan Anda coba-coba. Dan yang terpenting adalah persepsi kita. Persepsi untuk membuat garis yang benar. Jadi jangan sampai persepsinya salah, pasti tarikan garisnya salah. Dan minggu depan sepertinya masih GMAT untuk melanjutkan ini, baru nanti yang terakhir apakah GMAT sesuai dengan kebutuhan Anda atau dengan V-Class. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih kembali Pak, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.